yang takut kegemukan. Karena selain tidak nyaman, berat badan yang berlebihan bisa mengancam nyawa seseorang. Bahkan banyak di antara orang-orang yang kegemukan merasa minder, merasa harga dirinya dilecehkan karena sering dibully, dan ada juga yang berujung dengan bunuh diri. Nah, Anda yang di studio, Anda lihat ada foto seseorang di sebelah kanan saya. Kira-kira berat badannya berapa? 100, 300, berapa? 150, 100, 125. Ada yang bilang 40. Mungkin ngelihatnya separuh badan dari sana itu ya. Kira-kira profesi apa yang tepat untuk orang dengan postur seperti ini? Apa? Pegulat. Apa? Sumo. Jadi dengan berat badan ini ada yang sumo, terus chef, ya. Chef ya. Kalau chef nggak gemuk, kita jangan yakin bahwa masakannya enak. Baik. Daripada kita bertanya-tanya lebih jauh, mari kita panggil langsung Edwin Tintin. Edwin, terima kasih banyak ya. Silakan duduk. Edwin, apa betul itu kamu? Iya, betul. Coba kita perhatikan dari sini dulu. Kamu berdiri di sini, bandingkan dengan foto di sana. Percaya nggak itu fotonya Edwin? Kenapa nggak percaya? Beda banget. Sama. Oke, ini fotomu benar? Benar. Berapa tahun yang lalu? Ini September 2002. Berarti sudah 13 tahun lalu ya? 13 tahun 13 lalu. tahun lalu, iya. Oke. Baik. Pasti Anda semua penasaran bagaimana pria gendut di sana bisa menjadi lelaki langsing di sini. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu tayangan berikut ini.
dirinya sendiri. Hello, you're watching World News from Indonesia's Pioneer News channel, Metro TV. I'm Edwin Tintin, and here are the main stories for today. Iya, Edwin. Jadi penonton di studio ini semuanya hampir nggak percaya ya, Iya. bahwa pria yang ada di layar ini kamu. Ini berat berapa ini? Yang ini lagi puncaknya ya, jadi sekitar 134. 134 kilo. Iya, Oke. Tadi disebutkan di situ bahwa Edwin waktu kecil, ya, umur sekitar masih remaja aja, berat badannya sudah sampai 40 kilo. Apa yang Betul. terjadi waktu itu? saya memang secara genetik besar gitu. Jadi dari pihak keluarga juga papa mama juga memang termasuk yang bertubuh tinggi besar dan kami memang di dalam keluarga seluruhnya harus menjaga berat badan supaya bisa selalu stabil. Dan kebetulan pada waktu saya kecil, ayah dan ibu saya dua-duanya bekerja. Jadi di rumah itu saya hanya diasuh oleh nenek saya, kebanyakan di daytime. Dan nenek saya yang sangat saya cintai itu, jadi setiap kali itu sering sekali dikasih makan lagi, makan lagi. Karena makan kasih lagi. sayang ini ya. Exactly, padahal saya sudah kenyang gitu loh. Sebenarnya untuk menunjukkan kasih sayang apa aja bahkan dikasih ya, makan dikasih terus walaupun nggak lapar dikasih Dan lagi. seringkali juga saya sudah merasa kenyang tapi tetap ayo makan lagi dan otomatis secara keadaan lambung juga ukurannya sudah bertambah besar ya. Iya, Karena udah terlatih dari kecil itu ya. betul, betul. Edwin, apa yang terjadi dengan masa kanak-kanakmu? Karena tadi temanmu yang dulu waktu kecil bilang kamu sering nggak diajak kalau ada pertandingan bola karena merugikan tim ini ya. Iya, pada saat itu kalau anak laki-laki kan kebanyakan pada saat kita lagi beraktivitas secara kolektif, itu kan kebanyakan adalah olahraga atau aktivitas yang melibatkan fisik. Sementara pada saat itu, dengan keadaan bobot berat badan saya yang sangat besar, dan di kelas saya selalu yang paling besar dari dulu, berarti otomatis teman-teman saya juga jarang mengajak saya gitu loh, yang laki-laki. Saya dengar dari perjalanan hidupmu, persoalan yang paling menentukan dan paling membuat Edwin gemuk sampai 134, itu ketika lulus SMA dan berangkat ke Amerika. Iya. Itu mencapai puncaknya. Iya. Kenapa begitu? Memang di sana pola makan saya semakin tidak terkontrol. Selain tidak terkontrol juga saya rasa Bang Andi juga tahu porsi makanan di Amerika itu sangat masif gitu, besar sekali Jadi gitu. cocok lah ya. Oh ya, I was really Dengan happy. usus yang sudah membesar itu. Saya puas sekali gitu, saya senang sekali gitu di sana yang kayaknya oh oke, like I belong to this place gitu karena porsi makanannya begitu besar. Saya juga Orang-orangnya juga besar-besar. orang-orangnya besar-besar dan I feel home pada saat di Amerika gitu. Makan makin banyak. Makan makin banyak dan yang saya rasa yang bikin tambah parahnya juga adalah karena di sana saya merasa nyaman karena saya mencari baju gampang. Oh ya udahlah nggak apa-apa, toh juga saya mencari baju gampang di sini di Amerika dan itu membuat tambah parah gitu. Semakin tidak terkontrol berat badannya, semakin saya mengkonsumsi apapun yang saya inginkan di jam berapapun yang saya inginkan. Jadi ya itu, jadi puncaknya memang pada saat itu. Dengan berat badan 134 kilogram, dampaknya apa? Sesak nafas gitu. Saya setiap kali dulu naik turun tangga itu atau mungkin mau berlari, hal yang simpel aja naik turun tangga saya capek sekali. Setelah mau naik turun tangga gitu. Kemudian juga
banyak sekali berkeringat sekali pada saat dulu keadaan badan masih seperti itu ya. Kalau psikologis, karena di Amerika nggak terlalu terganggu ya. Banyak orang yang ukurannya sama lah ya. Banyak orang yang ukuran sama, jadi saya juga merasa, nggak apa-apalah gitu. Di sini juga banyak, bahkan yang lebih besar pun juga banyak gitu. Oke, jadi lebih faktor fisik ya. Iya, faktor fisik Susah meskipun nafas. pada saat di Amerika itu secara psikologis itu sangat mempengaruhi tingkah laku saya gitu dalam pola makan ya gitu. Karena yang tadi saya katakan bahwa mencari baju sangat mudah dan bahkan pada saat saya mencari baju di toko-toko baju di sana, saya juga melihat banyak sekali celana-celana yang bahkan lebih besar daripada ukuran saya gitu loh. Jadi saya I feel better. Masih ada ruang. Iya, iya. Ya, masih ada ruang untuk mengembangkan Iya. berat badan. Baik, menarik ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kapan Edwin kemudian merasa bahwa berat badan ini sudah enough is enough, cukup, tidak Iya. boleh lebih dari itu dan ingin hidup lebih sehat dan lebih langsing. Itu momentumnya kapan? Tapi jangan cerita sekarang. Saya cuma mau tahu, sekarang berat badannya berapa? Sekarang, tadi pagi saya timbang 77. Dari 134. Iya. Ya, kita semua tertarik untuk tahu bagaimana cara Edwin menurunkan berat badan dan momentum apa yang membuat dia ingin menurunkan berat badannya. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Coba dilebarin. Gini. Bisa saya lipat nih. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamu kita kali ini Edwin Tintin yang beratnya dulu 134 kg dan sekarang atau kemarin baru ditimbang 77. Kapan persisnya Edwin merasa ini udah nggak sehat, aku harus menurunkan berat badanku. Momentumnya apa? Pada saat itu saya balik dari Amerika, kemudian saya juga menyadari bahwa saya akan segera berkuliah di tahun 2004 dan ada 3 aspek yang membuat saya memutuskan untuk mengubah penampilan atau menurunkan berat badan secara masif. Pertama adalah aspek kesehatan, kedua dari aspek profesionalitas. Saya pada saat itu memang sudah akan segera berkuliah dan setelah berkuliah tentunya sama seperti orang-orang lainnya akan bekerja. Saya ingin mempunyai pekerjaan yang baik, saya ingin mempunyai pekerjaan yang prestisius. Jadi kamu khawatir dengan bentuk badan yang gemuknya berlebihan, kamu tidak atau sulit mencari pekerjaan? Lebih terbatas gitu. Saya khawatir karena nantinya akan lebih terbatas gitu di dalam penseleksian pencarian pekerjaan. Yang ketiga, dari aspek estetika, memang tidak bisa dipungkiri juga saya ingin berpenampilan lebih baik gitu. Ketika momen itu tiba, lalu apa yang Edwin lakukan? Perubahan pola makan secara radikal. Belajar dari mana? Saya atur sendiri dan sebelumnya itu saya baca-baca artikel juga ya gitu. Kemudian saya modifikasi, saya sesuaikan dengan selera saya dan kurang lebih oke, saya yang ini saya sanggup, yang ini mungkin tidak. Saya adaptasi sendiri gitu. Yang saya lakukan adalah saya ganti nasi saya menjadi nasi merah. Jadi beras merah itu sudah pasti. Kemudian pada saat breakfast atau makan pagi itu, jadi saya setiap hari dulu pada saat diet adalah makanan saya adalah oatmeal. Kemudian pada siang hari itu saya makan nasi merah dengan lauk pauknya dan dengan banyak sayur. Kemudian di saat malam hari saya tidak makan utama gitu. Jadi saya mensubstitusi dengan cara makan buah. Yang saya lakukan adalah pada saat itu, pada saat diet, setiap hari malamnya itu saya ganti dengan 1 porsi buah. Gitu. Buahnya itu bisa macam-macam gitu. Pada saat itu saya pepaya atau mungkin apel, atau pisang, atau jus buah. Kalau durian nggak benar itu ya? Oh enggak. Lalu olahraga bagaimana? Olahraganya itu lebih banyak tentunya. Dan sampai hari ini saya juga tetap berenang itu bisa saya katakan tiap hari. Saya tiap hari berenang kurang lebih 1 jaman.
Lalu saya ke gym kurang lebih seminggu 3 kali gitu. Ya, pada saat lagi diet itu lebih banyak lagi. Nah, bagaimana Edwin menghadapi tantangan yang berat atau godaan untuk tetap taat pada komitmen? Jadi yang penting adalah kemauan kita yang keras dan juga komitmen. Saya selalu berpikiran di dalam hati adalah fokus kepada hasil akhir. Saya ingin memiliki berat badan yang ideal. Dan tentunya juga harus disupport, selain dari diri kita, disupport oleh orang-orang terdekat gitu. Orang-orang di rumah. Nah, siapa supporter Edwin? Oh, Kalau luar di rumah? biasa, papa dan mama saya. Gitu, Coba yang papa nomor dan mama satu. boleh berdiri. Iya, ini supporter utamanya ya. Iya, terima kasih. Iya. Jadi dukungan dari orang-orang terdekat itu menentukan juga ya. Oh iya, jadi begini. Pada saat dulu saya diet, contohnya ya. Iya. Pada saat saya mengganti dengan nasi merah, di mana seluruh anggota keluarga lain makan nasi putih, ibu saya membelikan saya rice cooker baru gitu. Jadi rice cooker yang mini gitu untuk saya gitu kan. Karena tiap kali itu jadi pada saat kita lagi makan ada 2 rice cooker. Yang satu adalah nasi putih, yang satu rice cooker nasi merah itu ibu saya yang belikan. Kemudian juga selain dari orang tua, ya tentu saja juga teman dekat ya salah satunya adalah sahabat saya Brian, di mana pada saat saya menurunkan berat badan, dia juga yang tiap minggu adalah menjemput saya, kemudian kami sama-sama berenang gitu, kami sama-sama berolahraga bareng. Jadi memang dukungan dari orang-orang terdekat dan teman-teman terdekat itu juga sangat mempengaruhi, membuat kita semakin termotivasi. Bajumu yang baik. dulu ada nggak? Ada. Kan ya saya minta bawa bajunya yang dulu. Ini size berapa? Oke, this is so embarrassing. 44. 44. Coba kita buka ukuran 44 ya. Coba kamu pakai. Oke. Coba dilebarin. Gini. Bisa saya lipat nih. Iya, iya. Ini sebenarnya kalau uangmu mulai berkurang. Bang Edi mau coba? Enggak. Oke, jadi bisa sebesar itu bedanya. Iya. Kalau baju. Baju ini double XL American size. Udah ukuran Amerika double XL. Ya. Sekarang akan saya coba ya. Oh, kalau baju masih lumayan lah ya. Kelihatannya gaya. Kalau celana ya Tuh. lucu. Begini. Oh, beda. Terus Dan coba kalau ini. dilipat seberapa? Iya, terima kasih. Edwin. Baik. Dengan tubuh yang sekarang seperti ini, Ya. apa kenikmatan atau hal-hal positif yang Edwin nikmati? Oh, banyak sekali ya gitu. Saya tentunya secara fisik saya mobilisasi itu jauh lebih mudah. Kemudian yang tadi saya katakan masalah pernafasan seperti orang-orang normal pada saat sekarang. Dan kemudian juga dari aspek profesionalitas, saya rasa bila saya tidak melakukan perubahan atau penurunan berat badan seperti yang sudah berhasil saya lakukan, saya tidak akan bisa menjalani pekerjaan yang pada hari ini saya lakukan. Karena ya. seorang presenter dituntut untuk tampil seperti ini ya. Iya. Yang menarik, selama ini Anda mencoba atau berusaha menyembunyikan masa lalumu. Ini by accident aja, cerita Edwin kami ketahui. Dan dirayu untuk mau tampil di acara Ki Candy. Walaupun ragu-ragu ya. Tapi toh Edwin akhirnya ada di sini menceritakan masa lalu yang menurut Edwin memalukan tadi. Tapi apa yang membuat Edwin akhirnya mau duduk di sini dan menceritakan tentang masa lalu? Beberapa waktu lalu saya membaca artikel yang dirilis oleh hasil riset daripada US Institute for Health Metrics and Evaluation atau Institut Pengukuran dan Evaluasi Kesehatan Amerika Serikat, di mana pada saat 2014 studi mereka ini, mereka menyatakan bahwa Indonesia termasuk di dalam 10 besar negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Gitu. Dan mereka menyatakan bahwa dari data mereka, lebih dari 40 juta orang dewasa di Indonesia obesitas. Jadi ini merupakan ancaman ya. Itu merupakan ancaman dan menurut saya adalah satu masalah gitu, masalah sosial. Dan pada saat saya membaca artikel tersebut, membuat saya menjadi semakin tergerak dan prihatin, dan sekaligus juga tergerak untuk membagikan apa yang sudah
saya alami ini dan keberhasilan yang sudah saya nikmati gitu sampai sejauh ini gitu. Meskipun yang membuat- memang saya harus membuka aib saya, sebab memang semua orang yang mengenal Edwin sejak tahun 2004 ke atas tidak ada yang mengetahui kalau Baru saya hari dulu ini masa lalu seperti tahu. itu. Tapi ini bukan merupakan aib ya. Ini malah membantu kita untuk atau menginspirasi kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita berikan aplaus untuk Edwin. Terakhir, apa imbauan atau nasihat atau pandangan Edwin yang bisa dibagikan di sini bagi siapapun yang menonton acara ini yang sampai detik ini belum berhasil menurunkan berat badannya? Oke, yang pertama, menurunkan berat badan atau diet itu memang bukanlah hal yang mudah. Saya harus mengakui, it's not easy, but it's not impossible. Tapi bukanlah hal yang mustahil. Kemudian kita harus betul-betul fokus kepada secara psikologis. Oke, saya mau kurus, saya mau berpenampilan seperti ini, saya mau hidup sehat dan lakukan mulai dari sekarang juga gitu. Jadi yang saya rasakan adalah pada saat secara psikologis saya sudah mantap sekali komitmen saya, termasuk tekad saya untuk menguruskan berat badan, itu menstimulasi keadaan lambung saya di mana pada saat saya sudah mengatakan oke, sudah cukup, itu saya tidak merasa lapar gitu. Jadi dari psikologis secara otak dia mengirimkan sinyal kepada lambung kita, itu yang saya alami secara pribadi ya. Bahkan sampai hari ini pun juga setiap kali kalau saya makan, kalau misalnya sudah di jam 5 sore begitu saya makan, saya seakan-akan seperti ada satu trik gitu. Jadi saya seakan-akan seperti berbicara kepada makanan ini, oke, kamu adalah makanan terakhir bagi saya di hari ini, tolong kerjasamanya. Saya selalu seperti itu. Saya betul Bang Andi, it works. Gitu. Dan pada saat saya seperti itu, pada saat saya sudah makan seperti itu, saya benar tidak merasa lapar. Gitu. Karena saya sudah mengatakan kepada makanan itu like, you're my last meal of the day, be good to me. Oke, menarik. Edwin, terima kasih sudah berbagi dengan kami semua di studio maupun penonton di rumah ya. Makasih. Tentu bisa menginspirasi siapapun untuk hidup lebih sehat, menjaga agar tidak gemuk berlebihan. Ya. Baik, Edwin, terima kasih ya sudah berbagi dengan kami semua di sini. Terima kasih. Sukses untuk kamu. Sama-sama Bang Andi. Dan tamu kita berikutnya juga terkejut ketika hendak berdiri, dia tidak sanggup karena kegemukan. Bahkan dokter kemudian memvonis dia mengalami fatty liver. Siapa dia dan bagaimana kisahnya? Saya akan segera kembali. Ada momen di mana kemudian pada saat tadi suami cerita mau berdiri, nggak bisa. Iya. Apa yang terjadi waktu itu? Dan tamu kita berikutnya juga mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya karena kelebihan berat badan. Pernah satu waktu dia hendak berdiri dan tidak kuat karena terlalu gemuk. Bahkan dokter mendiagnosa hatinya tertutup lemak. Kalau kita lihat wajah perempuan di sebelah kanan kita, sekali lagi saya ingin tahu Anda bisa menebak dengan tepat atau tidak berapa beratnya? 140, 100, 60, 40, 90, 97, ya tebak-tebak manggis lah ya. Tapi untuk mendapatkan berat badan yang akurat, berapa kilogram berat wanita di hadapan kita ini atau di samping kanan saya, maka kita sambut Tia Subiakto. Tia,
Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Orang-orang menebak berapa berat Tia di foto ini. Boleh tahu persisnya berapa? 92 kilogram. 92. Sekarang 50. bagaimana sampai Tia bisa menurunkan berat badannya sehingga bisa seperti sekarang? Menarik untuk diikuti, tapi kita simak dulu liputan berikut. Ya, nah, dia udah sholat itu dia udah nggak bisa bangun. Terus waktu pas kita ke internis, kita general check up, itu ternyata livernya itu kena ditutupi lemak atau fatty liver. Dari situ dia memotivasi dirinya untuk mengurangi. Iya. Tia, persisnya kapan mulai membengkak? Sebenarnya memang berat badanku agak yoyo, terutama ketika waktu kehamilan. Hamil anak pertama, setiap kehamilan saya naik 25 kilo. Jadi sampai saya hamil anak kedua itu saya mencapai 95 kilo. Jadi saya dulu pernah gemuk. Kemudian begitu melahirkan, kemudian saya coba berbagai macam metode ya seperti ya perempuan-perempuan lain kayak akupuntur gitu. Kebetulan memang turun tapi memang tidak segar gitu. Memang menurut saya badan saya memang tidak bisa menerima itu gitu. Kemudian selang beberapa waktu kemudian saya menikah dan saya naik lagi berat badannya gara-gara itu. Jus duren, nasi padang, otak kikil. Dan itu 92 kilo. Gawat. Ada momen di mana kemudian pada saat tadi suami cerita mau berdiri, nggak bisa. Iya. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi waktu itu di tahun 2012.
kalau nggak salah sekitar bulan September juga, saya sedang meeting. Memang berat saya 92 kilo gitu. Tiba-tiba begitu saya mau berdiri, saya pamit nggak bisa berdiri sama sekali. Sama sekali nggak bisa berdiri, kayak ada syaraf yang kejepit gitu. Kemudian saya bilang something's wrong with my body. Habis itu ya aku akhirnya pergi ke internisis sebuah rumah sakit swasta. Dan kemudian ya itu, aku melakukan tes urin, melakukan tes darah, melakukan tes segala macam termasuk ronsen. Dan memang yang paling membuat saya shock itu waktu USG. Jadi saya memang di USG dan ternyata saya kena fatty liver. Kata dokter kenapa itu? Ya karena kegemukan. Karena kegemukan. Terus reaksi pertama apa? Nangis. Saya akhirnya tiba-tiba mengingat anak-anak saya gitu. Anak-anak saya masih kecil, anak-anak saya butuh saya. Terus saya nangis-nangis sama dokternya, dok gimana caranya nih dok saya bisa sembuh dari fatty liver. Kemudian dokternya bilang, ibu percuma bu saya kasih obat. Kalau ibu masih makan santan, gorengan, sama minyak. Oh oke. Akhirnya aku ingat-ingat kan, oke aku ingat-ingat. Aku benar-benar bertekad, aku harus kurus demi anak-anakku. Aku harus hidup sehat demi anak-anakku. Menarik. Dan tentu kita semua ingin tahu apa yang dilakukan Tia sehingga bisa turun berat badannya dari 95 bahkan tadi ke 52 sekarang ini. Karena itu ikuti terus Kick Andy. Astaga, sebesar ini nih. Saya bahkan bisa bersembunyi di baliknya. Tia, dulu Tia pernah mencapai berat badan 95 kg dan sekarang turun menjadi 52 kg. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa, tidak semua orang bisa. Dan yang tentu ingin kita ketahui, ketika momentum dokter mengatakan hati atau livernya Tia ini tertutup oleh lemak, itu sebenarnya adalah momentum di mana Tia menyadari ya, Iya, bahwa aku tidak boleh lebih gemuk lagi atau bahkan sebaliknya aku ingin menguruskan tubuhku agar lebih sehat. Ini kan banyak yang sudah Tia lakukan dan gagal. Iya. Nah, lalu kenapa kok bisa berhasil seperti ini? Apa yang Tia lakukan? Saya akhirnya mencanangkan rules 5 no rules. 5 no. Apa itu ya? No nasi, no minyak, no santan, no gorengan, no gula. Berat. Itu kesukaan saya dan banyak orang itu ya. Iya. Coba bisa diulang supaya di rumah bisa mengikuti. No apa lagi? No No apa aja? nasi, no minyak, no santan, no gorengan, no gula. Apa tantangan terberat yang dihadapi ketika pertama tentu nggak makan nasi, nggak makan santan, nggak gula, nggak minyak, nggak gorengan dan lain-lain. Itu tantangan terberat yang Tia hadapi apa? Dari pertama aku mencanangkan aku harus kurus dan sehat, ya aku tidak merasa bahwa itu adalah tantangan yang terhebat gitu, yang memang aku harus hindarin, yang aku misalnya craving for gula atau craving for nasi gitu, itu aku nggak ada. Memang Bisa benar-benar tahan. aku niatnya aku harus menghindari 5 itu. Kalau teman-teman semua pada makan nasi lagi kayaknya nikmat banget, bagaimana cara untuk menghindari atau mengatasi? Aku cuma bilang ya udah makan aja, aku makan yang lain ya. Jadi Gitu. bisa itu ya? Bisa. Oke, nanti saya akan coba juga ini. Terus Kemudian tantangan lain yang berat-berat apa lagi? sebenarnya buat aku tantangan itu bisa dihadapi kalau niat kita itu kuat. Kalau memang kita benar-benar mau menghindari 5-5-nya itu. Gitu. Nah untuk itu perlu dukungan apa lagi? Dukungannya adalah menu tentu. Karena menu itu harus mengatur pola makan itu
adalah hal yang menjadi kunci utamanya. Jadi seperti waktu bangun tidur, aku minum perasan jeruk lemon. Kemudian sarapan pagi adalah jus tanpa gula. Jusnya itu aku siapin biasanya 5 mak. Ya 5 mak beginilah. Wortel, tomat, pepaya, nanas, sama apel. Bisa hidup itu ya? Bisa. Agak takjub saya. Dan itu sudah dilakukan berapa lama? Selama 2 tahun. 2 tahun ini? Jadi berat badan ini sekarang stabil di Stabil angka... di 52 sampai 52,5. Itu naik turun. Oke. Kalau tadi Edwin mengatakan dukungan orang-orang sekitar itu menjadi penting, kalau buat Tia, seberapa pentingnya dukungan keluarga? Jadi memang mama yang mendukung banget. Karena mama bilang sayang badannya gitu, sayang kesehatannya, pikirkan anak-anak juga, dan pikirkan karir ke depan. Makanya itu saya akhirnya menurut mama saya juga. Dan juga dukungan suami yang tadinya mendukung saya meminum jus durian, akhirnya minum jus tanpa gula yang sehat-sehat. Pantas wajahnya menderita sekarang ini. Coba suami berdiri dulu dong. Iya. Terima kasih. Tapi sebelum itu, Tia, saya lihat Tia bawa baju masa lalu juga ya. Karena kami minta juga untuk melihat ukuran zaman dulu. Oke. Boleh lihat nggak? Boleh. Boleh. Nah, ini baru bermasalah ini. Ini waktu itu 85-an lah, 90-an. Oke, Sekitar segitu. lumayan. Sama ini. Wah, sudah mulai membesar ini. Jadi Ini- gemuk bertahap. Gemuk bertahap. Jadi kalau ini kelihatannya puncaknya ini ya. Iya, ini puncaknya. Aku pernah di suatu momen dimana nggak bisa pakai celana, nggak bisa pakai, pakainya ini aja, kayak gini-gini aja. Jadi kemana-mana pakai ini. Olahraga juga pakai ini. Ya, Coba lihat. Astaga, sebesar ini nih. Saya bahkan bisa bersembunyi di baliknya. Wow, coba pegang di situ. Kita lihat ya. Ini ukuran Tia ketika mencapai puncaknya. Bandingkan dengan Tia sekarang. Baik, kebahagiaan apa yang didapat dengan tubuh yang langsing seperti sekarang berbanding dengan tubuh yang berat badannya berlebihan? kalau dulu saya bahagia dengan apa yang saya capai di dunia musik, dan sekarang saya bahagia apa yang saya capai di bidang musik plus di bidang kesehatan. Nah, saya selalu ingin orang yang sukses ya, dalam hal ini menurunkan berat badan, berbagi semangat kepada teman-teman lain yang mungkin sampai saat ini masih berjuang dan nyaris mungkin frustrasi atau sudah masa bodoh. Apa yang hendak Tia sampaikan untuk mereka? Cuman satu kalimat sih Bang, you are what you eat. Jadi berhati-hatilah dan lebih memilih makanan yang memang lebih sehat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ya. Jadi pilihlah makanan yang sehat. Ya, Karena itulah yang akan membuat dirimu, fisikmu sehat. betul. Dan sekaligus organ-organ dalamnya juga terjaga. Baik Tia, terima kasih ya. Menarik sekali mendengarkan perjalanan atau proses seorang Tia yang beratnya pernah mencapai 95 kg dan sekarang rata-rata 52 kg. Ini satu hal yang positif dalam hidup Tia dan mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan nyata, tidak semua orang bisa sukses seperti Edwin dan Tia. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara yang ideal bagi orang per orang untuk bisa menurunkan berat badan tapi secara baik, sehat, dan tidak menimbulkan risiko-risiko. Untuk itu saya akan mengundang seorang ahli yang akan memberikan tips tentang bagaimana menurunkan berat badan secara sehat. Saya akan segera kembali. 7, 8, 9,
Satu lagi, 10. Duh. Angkat tangan semua. Oke dok, sama-sama. Oke dok, Sekarang saya percaya, sekarang saya percaya. kalau Opung bisa, Kalau Opung bisa, saya juga bisa. saya juga bisa. Masuk akal. Masih banyak orang yang menderita karena mengalami obesitas, kelebihan berat badan. Banyak juga yang frustrasi karena gagal melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Bahkan ada yang ususnya dipotong. Ada yang berupaya dengan segala cara tetapi gagal. Bagaimana persisnya menurunkan berat badan dengan cara yang sehat? Mari kita panggil Dr. Paidon. Dok, terima kasih sudah hadir kembali di acara Kikendi. Sama-sama. Iya, Salam sehat. silakan duduk. Dr. Paidon, saya selalu tertarik ya atau bertanya-tanya, kenapa ada orang yang mudah sekali menjadi gemuk, tapi ada orang yang biar makan sebanyak-banyaknya tapi tetap kurus. Betul. Jadi faktor apa yang membuat orang gampang gemuk? Oke, jadi ada beberapa sebetulnya faktor kegemukan yang non makanan yang mungkin kita harus tahu. Nomor satu adalah faktor genetika. Kedua ada namanya merkuri. Merkuri itu misalnya ada tambalan gigi dari amalgam. 20-30 tahun lalu itu orang tambal gigi itu dari amalgam itu ada merkurinya dan itu mengganggu kerja hormon tiroid yang menyebabkan orang kegemukan. Terus ketiga, estrogen yang misalnya terdapat dalam alat KB, misalnya pil KB atau suntik KB. Jadi wanita yang pakai alat KB hormonal ini sebaiknya datang ke dokter obgyn, minta alternatif. Kemudian antibiotik, barangkali waktu masih kecil atau dalam satu periode tertentu banyak mengkonsumsi antibiotik, sehingga flora di usus itu terganggu, banyak jamur, antibiotik itu jamur. Jadi kita pengen makan terus-menerus bawaannya. Nah yang kayak begini solusinya adalah diberikan probiotik, yaitu misalnya yogurt atau lactobacillus. Dan masih ada beberapa lagi yang lain. Jadi bukan semata-mata karena makan banyak ya? Bukan karena makan banyak, belum tentu. Jadi kalau dia tidak tahu tentang apa yang Anda ceritakan, itu diet mengurangi makan pun nggak cukup itu? Nggak cukup, malah dia jadi frustrasi. Termasuk satu lagi namanya efek penuaan. Apa Di itu? atas 30 tahun tuh ada hormon yang turun, namanya growth hormone. Jadi itu ketika faktor penuaan itu diabaikan dan tidak diketahui, terus kemudian menjalankan program, nah seperti tadi Edwin, anak muda gitu. Dia mulainya umur 18, sementara mungkin ini ibu-ibu ada yang umurnya 50 mau memulai. Terus pakai caranya Edwin, bisa gagal total. Ukuran berat seseorang itu idealnya berapa? Oke, jadi gini, sambil mendingan saya kasih ilmunya sama Iya. teman-teman, Coba. supaya tahu nanti pada saat kita mau belajar ngurangi berat badan, tahu ada dua macam yang kita mau bagikan, itu satu berat lemak, kedua berat badan. Tangannya gini semua. Komposisi, sama-sama. Komposisi Tubuh saya tubuh saya terdiri atas terdiri atas tulang, tulang, organ dalam, organ dalam, lemak, lemak, otot, otot, pup. pup. Oke, Masuk akal. tangannya begini semua. 1/4 kilo otot segini, 1/4 kilo lemak segini. 3 kalinya. Kalau saya dengan hidup sehat, tambah otot 5 kilo, kurang lemak 5 kilo, berat badan nggak berubah. Tapi tambah kecil, komposisinya berubah. Masuk akal. Nah, tar dulu satu. Terus kedua, sekarang kalau yang berarti kan badannya lebih kecil, tapi Anda tetap pengen berat badannya berkurang. Nah, yang dikurangi itu biasanya adalah pup alias tinja. Nah, gini, saya kasih tahu kenapa harus begitu. Tangannya gini semua. Saya makan sehari 3 kali. Saya pup sehari sekali. Tangannya gini. Kemana yang 2? Jorok ah. Tangannya gini. Penelitian sama-sama menunjukkan banyak sisa di perut. Beratnya bisa-bisa
10 kilo. Ih. Sama-sama. Karena itu, supaya berat badan turun dengan cepat, yang dibuang, yang di dalam perut. Tangan semua. Masuk akal. Nah, deh, dapat. Baru sekarang kita belajar hidup sehat. Jadi teman-teman, saya di sini mau sharing Anda hidup sehat. Itu baru ntar langsingnya dapat. Nanti saya mau sharing ibu saya, gula darahnya dari 350 bisa ke 85, beratnya 84 sekarang tinggal 63. Bukan karena pengen nurunin berat badan, tapi karena pengen hidup sehat. Nah, hidup sehat yang harus Anda jalankan pada usia berapa saja, kapan saja, di mana saja itu ada polanya, ada harganya. Tangannya gini semua. Hidup sehat. Harganya. Makan sehat. Olahraga. Istirahat cukup. Pikiran sehat. Aktivitas sehat. Masuk akal. Kalau saya sama-sama Kalau saya pengen sehat, nggak mau bayar harga. Misalnya, nggak mau olahraga, tapi pengen sehat. Saya adalah. Mulai hari ini, sebelum makan, usahakan makan buah apapun itu. Bahkan timun sekalipun. Timun itu membantu memperlambat penyerapan gula darah, membantu kulit Anda lebih kinclong, menurunkan tensi, dan membuat Anda lebih langsing. Contoh. Kedua, tuker karbohidratnya mulai sekarang. Nasi putih tuker, nasi merah. Kalau mau makan cemilan, Anda bisa makan, ini ada ketan. Contohnya ketan hitam, kacang hijau. Kacang hijau adalah salah satu bentuk makanan yang sangat sehat buat Anda. Terus kemudian kacang merah. Jadi banyak sekali makanan sehat di sekitar kita yang Anda harus mulai ubah, hanya ngubah. Kemudian rasa manisnya ditukar dari gula pasir jadi gula aren, madu atau stevia. Nggak susah. Gula pasir ditukar dengan gula aren, madu, stevia. Nah, kemudian juga untuk makanan goreng, saya sarankan mulai hari ini pilih menu sehat yang enak yang nggak digoreng. Jadi banyak makanan enak yang tidak digoreng yang sebetulnya rasanya enak saja gitu. Contoh, pepes enak nggak? Sate ayam enak nggak? Sop enak nggak? Ikan bakar enak nggak? Hari ini Anda belajar bahwa yang namanya makan itu nggak harus digoreng. Ini ada contoh, biasanya di seminar kita, chef saya itu Bu Rina. Bu Rina coba berdiri sebentar. Bu Rina. Boleh ngelihat ke belakang. Iya. Nah, oke. Ini contoh kita buat menyajikan ini ayam panggang. Ini dengan peralatan khusus standar, tapi sama sekali nggak pakai minyak goreng. Ya. Kemudian Diapain? ini ada, silakan. Ya, Kemudian terima ini. kasih ya. Iya. Itu dikasih bumbu rempah-rempah, itu rasanya maknyus sekali. Ini ikan, kalau Anda lihat ikan ini seperti di resto Sunda, ini ikan gurame terbang tapi tanpa minyak sama sekali, dan nanti kita gunakan sambal mata. Kalau Anda pernah ke Bali, di Jimbaran ada sambal mata. Sambal mata ini ada bawang merah, bawang putih. Bawang merah itu adalah pengencer darah alami. Bawang putih adalah obat anti kolesterol, antivirus alami. Kita kasih minyak zaitun, kita kasih cabai, kita cocolin, rasanya maknyus banget. Nggak ada bedanya dengan makan enak yang lain. Jadi yang Anda butuhkan adalah ide sekarang. Ya. Tunggu dulu, Anda bilang nggak pakai minyak, diapain ini? Apanya? Ini cuma dipanaskan doang. Dipanaskan doang. Ada triknya, ada tekniknya, dan mungkin nanti buat Anda yang tertarik, yuk kita sama-sama belajar ya. Salah satu formasinya dalam bentuk seminar. Terus kalau ayam ini? Ini juga sama, cuma ntar dikasih bumbu-bumbu tertentu, rempah-rempah, ya. Terus kita panggang gitu, rasanya maknyus sekali. Jadi masalahnya adalah kita butuh ide sekarang. Dan salah satu contohnya adalah ibu saya sendiri, yang tadinya gula darahnya 350, sekarang tinggal 85, tensinya 170/110, sekarang tinggal 110/70, beratnya 84, sekarang tinggal 63, dan pada usia 68, tahun ini 68, saya kasih tahu sama Anda, gula darah ibu saya normal, dan pada usia 68 bisa push up 10 kali. Percaya atau tidak? Banyak yang nggak percaya. Ibu Anda ada atau Ada, enggak? Ibu boleh ke depan? Oh, coba Ibu. Umurnya berapa tadi? 68 tahun ini. 68. Silakan di sini. Oke. Opung silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi, 10. Angkat tangan semua. Oke dok, sama-sama.
Oke dok, Sekarang saya percaya, sekarang saya percaya. kalau Opung bisa, Kalau Opung bisa, saya juga bisa. saya juga bisa. Masuk akal. Terakhir nasihat Anda bagi mereka yang sekarang masih dalam proses Iya. untuk bisa mendapatkan berat Berat badan yang ideal. Oke, ingat satu bahwa kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Kedua, badan yang sehat, langsing itu sebetulnya adalah refleksi dari gaya hidup yang sehat. Jadi kalau Anda mau lebih langsing, usahakan pikirin gaya hidup sehat itu dulu, ya. Dan ketiga, mulai hari ini Anda harus take action, ya. Jadi percuma punya teori banyak, tapi Anda nggak olahraga, nggak ada gunanya. Punya teori banyak tentang nutrisi, nggak dipraktekin, nggak ada gunanya. Dan kemudian saya sarankan adalah untuk kita punya teman-teman yang satu komplotan atau satu gerombolan yang punya pola hidup yang sama. Bird of a feather flock together. Burung dengan bulu yang sama senang berkumpul. Anda pengen langsing, berkumpullah dengan teman-teman di fitness center, di gym, di pusat olahraga. Ya, kalau Anda berkumpulnya di pusat kuliner melulu, maka kapan bagus? Dan di ujung ini bagi Anda yang di bawah kursinya ada pita berwarna merah, Anda mendapatkan voucher undangan gratis seminar kesehatan oleh Dr. Paidon. Coba angkat tangan. Setelah ini, Anda jangan kemana-mana karena ada seorang gadis plastik yang akan mempertunjukkan kebolehannya. Penasaran? Saya akan segera kembali. Om jongkok. Iya. Waduh, nyesel saya ngundang-ngundang. Terus? Astaga. Evi mana? Hah? Evi?